Band pop favorit Susan ternyata sedang menggelar konser tertutup untuk anggota VIP di sebuah klub mewah. Dia ingin menyelinap masuk lewat pintu belakang, tapi sayang Susan bertemu penjaga galak di balik pintu. Dia melarang Susan masuk tanpa kata sandi. Tapi untungnya ada petunjuk di kaos si penjaga. Petunjuknya adalah To Infinity plus BD. Susan memecahkan petunjuk itu dan diperbolehkan masuk. Kamu bisa tebak apa kata sandinya? Jawabannya To Infinity and Beyond. Setelah konser selesai, Susan bertemu temannya Bobby. Bobby adalah pemburu hantu. Dia mengundang Susan berburu hantu ke hotel tua yang seram. Tentunya Bobby punya banyak peralatan canggih. Dan begitu mereka tiba di hotel itu, peralatannya menunjukkan ada aktivitas paranormal kuat yang sedang terjadi. Sepertinya hantu itu punya selera humor yang tinggi dan ingin bermain petak umpet dengan mereka sebelum menampakkan diri. Bobby dan Susan dibawa ke sebuah ruangan dengan 4 pintu. Ada petunjuk di tiap pintu itu. Petunjuk di pintu A bertuliskan hantu itu ada di belakang B atau C. Tanda di pintu B menyatakan hantu itu ada di belakang A atau D. Pintu C berkata hantu itu ada di sini, dan pintu D menyatakan hantu itu bukan di sini. Bobby dan Susan terlihat sangat bingung sampai sebuah catatan kecil muncul di samping kaki mereka. Tulisannya, 3 tulisan ini bohong dan cuma 1 yang benar. Bisakah kamu menebak di mana si hantu bersembunyi? Mari kita baca sekali lagi. Kalau si hantu berada di balik pintu A, maka pernyataan B dan D benar. Kalau ada di belakang pintu B, maka A dan D akan benar. Jika hantu itu ada di balik pintu C, maka A, C, dan D benar. Tapi jika hantu itu berada di belakang pintu D, maka pernyataan di semua pintu akan salah, kecuali pintu B. Ini sesuai catatan tadi, jadi hantu itu pasti berada di belakang pintu D. Keesokan paginya, Bobby menelepon Susan lagi. Dia bilang ada kejutan. Dia baru menang 2 tiket ke taman hiburan favorit Susan dan mengajak Susan pergi ke sana. Namun, sebelum Susan menjawab, Bobby bilang Susan harus memecahkan teka-teki yang sangat sulit. Setelah itu, baru dia akan memberikan tiket itu. Susan setuju. Untuk tantangan sekolah, 100 murid menerima satu angka dari 1 sampai 100. Tiap murid diminta untuk masuk ke dalam kelas yang berisi 100 kotak yang diberi angka secara acak dari 1 hingga 100. Di dalam tiap kotak ada secari kertas dengan angka acak antara 1 sampai 100. Sekarang, tiap murid harus masuk ke kelas dan menemukan kotak yang berisi kertas sesuai angka mereka. Namun, untuk melakukannya, tiap murid cuma diizinkan membuka 50 kotak. Mereka diminta untuk meninggalkan ruangan saat mereka menemukannya dan tidak diizinkan berkomunikasi dengan murid lain begitu keluar ruangan. Jika semua murid berhasil menemukan angka mereka di dalam kotak, masing-masing dari mereka akan mendapatkan $100. Tapi jika salah satu saja dari mereka gagal, hadiahnya akan hangus. Bobby bertanya kepada Susan apakah dia tahu strategi terbaik bagi semua murid untuk menemukan angka mereka dan memenangkan hadiah. Setelah beberapa jam, Susan menelepon Bobby dengan jawabannya. Dia berhasil memecahkan teka-teki itu. Bisakah kamu menebak bagaimana jawabannya? Teka-teki ini mungkin sulit, tapi mari kita lihat cara menjawabnya. Jika tiap murid mencari angka mereka secara acak, mereka akan punya peluang 50% untuk menemukan kotak berisi angka mereka di dalamnya. Alasannya, karena ada 100 kotak dan mereka cuma diizinkan untuk melihat ke dalam 50 kotak. Namun, kemungkinan mereka semua menemukan angka mereka sendiri dengan strategi acak ini sangatlah kecil. Jadi, untuk memperbesar peluang mereka untuk menemukan angka mereka secara kolektif, mereka membutuhkan cara yang lebih baik. Para murid bisa menggunakan strategi loop. Setelah memasuki ruang kelas, mereka harus langsung menuju kotak yang bertuliskan angka mereka. Angka di dalamnya mungkin bukan angka mereka, tapi tak masalah. Mereka harus memeriksa angka di dalam kotak dan pergi mencari kotak dengan angka yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka harus terus melakukan ini sampai mereka menemukan kertas bertuliskan angka mereka. Dengan strategi ini, berarti peluang mereka lebih dari 30% untuk menemukan angka mereka dan memenangkan hadiah.
Kemungkinannya memang nggak besar banget, tapi hey, setidaknya mereka bisa seru-seruan saat mencobanya. Pada suatu sore, Susan menemukan ayahnya, Franz, di ruang tamu. Franz adalah seorang detektif swasta, dan dia baru saja menerima pesan berisi alamat penjahat paling berbahaya di kota ini, Jackie si licik. Dia memutuskan untuk mengecek daerah itu meski dia tidak tahu seperti apa rupa si penjahat. Alamatnya ternyata sebuah gudang tua. Saat masuk ke dalam, dia menemukan 4 orang sedang berkumpul di meja. Mereka adalah seorang tukang kayu, seorang sopir truk, seorang montir, dan seorang petugas pemadam kebakaran. Tanpa ragu, Franz menangkap si petugas pemadam kebakaran. Bagaimana dia tahu itu si penjahat? Si pemadam kebakaran adalah satu-satunya pria di ruangan ini, sisanya wanita. Bobby dan Susan sedang ngopi-ngopi cantik, tapi saat pesanan mereka tiba, ada lalat di minuman Bobby. Dia memanggil si pelayan dan memintanya mengganti yang baru. Si pelayan membawakannya secangkir kopi baru. Tapi 2 detik kemudian, Bobby memanggil pelayan itu lagi dan berkata, "Hei, ini masih yang tadi." Bagaimana Bobby tahu? Karena Bobby sudah memasukkan gula ke kopinya dan saat dia mencicipi minuman baru ini rasanya sudah manis. Susan dan keluarganya berlibur ke rumah mereka di desa. Namun sayangnya hujan turun deras. Hujan terus turun selama 13 hari. Saat hujan turun di pagi hari, sorenya indah dan cerah. Dan saat hujan turun di sore hari, keesokan harinya akan diberkati dengan pagi yang cerah. Secara keseluruhan, keluarga Susan melihat 11 pagi yang cerah dan 12 sore yang cerah. Bisakah kamu mencari tahu berapa lama mereka berlibur di rumah ini? Totalnya 18 hari. Begini cara menjawabnya. Sebut saja sore yang cerah sebagai X dan pagi yang cerah sebagai Y, dan periode waktu tanpa hujan sebagai O. Persamaan ini menyatakan jumlah hari hujan (2) X tambah Y sama dengan 13. Dan berikut adalah hari-hari dengan pagi cerah (2) Y tambah O sama dengan 11. Dan persamaan ini mewakili hari-hari dengan sore yang cerah (2) X tambah O sama dengan 12. Jika kita pecahkan ketiga persamaan ini, kita akan tahu bahwa X sama dengan 7, Y sama dengan 6, dan O sama dengan 5. Jadi, jumlah hari keseluruhannya adalah 18. Bobby memulai paginya dengan lari pagi di taman dekat rumah. Saat kembali, dia mendapat kabar yang sangat tidak menyenangkan. Seseorang mencuri mobilnya. Dia menanyai 3 tetangganya. Henry bilang, "Aku main video game selama 12 jam terakhir dan belum keluar dari kamarku." Rosie bilang, "Aku seorang tukang kebun. Aku menanam bunga aster di sekitar sini sepanjang pagi. Tapi kayaknya aku melihat seorang pria mencurigakan yang membuka mobil menggunakan pisau." Jaka bilang, "Aku melihat mobilmu saat belanja, tapi saat sampai di rumah, mobil itu sudah hilang." Siapa yang berbohong? Rosie, dia bilang dia menanam bunga aster, tapi lihat, cuma ada bunga mawar di sini. Suatu hari Susan menemukan sebuah kotak di mejanya yang bertuliskan, "Jika tenang, aku dalam. Jika beriak, aku tak dalam. Punya anak, tapi tak punya ibu. Punya tepi, tapi tak pernah menepi. Siapa aku?" Bisakah kamu memecahkan teka-teki ini? Jawaban yang benar adalah sungai.